Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi rekan trader bersama saya Moritz di acara analisa harian kita. Dan sudah barang tentu bersama Market rekan trader, broker yang sangat luar biasa yang selalu menghampiri rekan trader, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang baru, sesuatu yang memang diharapkan oleh rekan trader. Apa itu? Ya sudah barang tentu rekan trader, analis harian. Selain analis harian, tentu saja kami memberikan sedikit informasi-informasi terkini, di mana informasi ini kami berharap akan membantu rekan trader dalam melakukan analisa nanti. Rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa. Dolar bergeliat lagi dan sudah barang tentu emas mencoba untuk kembali lagi naik setelah kejatuhan yang sangat luar biasa, hampir ya, bukan hampir, sebenarnya sudah keluar dari zona 4000 tapi dia kembali lagi naik rekan trader. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan ini merupakan sesuatu yang diambil karena emas ini udah terlalu tinggi naiknya. Jadi aksi profit taking yang terjadi di pasar itu adalah sesuatu hal yang wajar rekan trader. Ya, ceritanya orang mau ngambil keuntungan ya pasti akan ada seperti kayak gitu rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas. Kita akan bahas hal tersebut, tapi seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika walaupun kemarin sempat naik, tapi di penghujung pasar, terutama masuk di pasar Eropa dan kembali lagi di pasar Amerika, dia agak sedikit tergeletak rekan trader. Tempoyongan juga ini dolar Amerika. Dan akhirnya ditutup di seputaran 98.569. Sedangkan untuk euro uncle sum dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada euro uncle sum dolar kemarin. Euro uncle sum dolar sedikit bergeliat. Walaupun sempat jatuh di posisi 1.15783, tapi akhirnya dia bisa kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 1.16109. Pound sterling pun juga segitu rekan trader. Setelah kemarin data IHK membuat pound sterling ini jatuh. Data inflasi membuat pound sterling ini jatuh sampai 1.33056. Akan tetapi masuk di pasar Amerika, dia kembali bergeliat naik lagi dan ditutup di posisi 1.33555. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia. Gold ini setelah kemarin kita di ghosting rekan trader. Setelah naik 4.165 dia jatuh rekan trader hingga menuju 4.004. Kejatuhan yang sangat luar binasa rekan trader, bukan luar biasa lagi, luar binasa. Tapi sudah baca mantra saya, jadi dia tidak akan keluar dari 4.000 ya. 4.000 itu sepertinya sudah diatur ya. Ini info dari A1 ini. Info dari A1, gold tidak akan keluar dari zona 4.000, sudah dipatok di situ ya, dipantek di situ. Jadi walaupun kemarin 4.003, tapi setelah itu dia agak kembali naik lagi, walaupun ya naik turun lah ini gold ini ya. Dan di pasar Amerika dia menguat hingga kembali lagi masuk di zona 4.100. Hari ini udah sampai di 4.115. Apakah dia akan naik lagi rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang semakin terdepan USD yen Jepang, walaupun kemarin kebanyakan sideways sih sebenarnya USD yen Jepang ya, agak rancu kemarin itu ya. Walaupun sempat turun 151 naik lagi dan tapi ditutup di sekitaran 151 ya. Ini hari ini agak sedikit menguat, dahsyat dia ya. Nah, oke rekan trader. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan selalu ada tema-tema menarik buat rekan trader. Topik-topik hangat, hot topik yang coba saya sampaikan buat rekan trader. Dan hari ini kita akan berbicara tentang gold didukung aliran safe haven. Nah, ini dia rekan trader, bukan cuma aliran air aja atau aliran listrik, aliran safe haven juga rekan trader. Nah,
Rekan trader semuanya, gold kembali lagi didukung oleh aliran safe haven dan hari ini gold mempunyai sedikit gambaran agak sedikit menguat. Banyak faktor yang membuat hal tersebut, tapi secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada gold akhir-akhir ini tidak bisa dilepas oleh banyak kisah rekan trader. Kisah pertikaian China dengan Amerika. Jadi seperti hari ini Donald Trump bilang akan memberikan sanksi, besoknya juga tidak. Waduh, Donald Trump ini memang benar-benar emak-emak juga nih. Donald Trump pernah hidup di Indonesia sepertinya. Nah, inilah yang membuat bagaimana emas itu naik turun rekan trader. Tapi secara garis besar kita lihat emas masih bisa diperkuat oleh apa yang terjadi di lapangan. Yang pertama, aksi dari geopolitik yang terjadi di mana pertemuan antara Amerika dengan Rusia sepertinya ditunda, dan dari info A1 yang saya baca, info A1, Amerika mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh untuk Ukraina, untuk attacking ya. Nah, inilah ya rekan trader, ini saya mau bilang buat rekan trader ya, hal-hal seperti kayak gini yang memang membuat pasar itu bergejolak. Sampai Amerika sudah mengizinkan hal tersebut, artinya akan terjadi permasalahan atau pertempuran, tensi geopolitik akan semakin tinggi rekan trader. Ini yang membuat bagaimana emas perlahan namun pasti agak sedikit terdongkrak naik. Walaupun kita tahu emas ini kemarin masalah tarif antara Amerika dan Cina membuat emas itu agak sedikit menguat, tiba-tiba dia turun lagi karena Donald Trump bilang tidak, kita adalah teman ya. Ya, ini merupakan suatu yang membuat hubungan antara Amerika dengan Cina ekonomi agak sedikit menurun, bukan menurun tapi ya sedikit baik-baik saja. Ini membuat harga emas kembali lagi turun rekan trader ya. Nah, ini yang membuat bagaimana emas dia setelah posisi turunnya ini dia akan baik-baik saja. Tapi secara garis besar rekan trader, kita lihat bahwa posisi safe haven yang terjadi pada emas ini yang membuat bagaimana emas ini akan mencoba naik lagi. Kemarin sudah turun sampai di 4.004 rekan trader. Tapi perlahan namun pasti dia udah masuk lagi di zona 4.125. Dan rekan trader ya, rekan trader, kita bisa lihat bahwa rencana Amerika untuk terus mempertimbangkan membatasi ekspor berbasis perangkat lunak ke Tiongkok juga, ini pun juga merupakan suatu alasan bagaimana emas itu bisa sedikit mengalami kenaikan. Karena kita tahu ya, setiap aksi yang dilakukan oleh Amerika seperti kayak gini akan membuat pasar beralih ke aset-aset safe haven rekan trader. Belum lagi sanksi Amerika terhadap minyak Rusia. Nah, aksi-aksi begini rekan trader yang membuat emas benar-benar dicari. Dan setelah sampai ke level terendah 4.004, emas perlahan namun pasti agak sedikit mengalami penguatan. Yang menjadi pertanyaan, seberapa besarkah penguatan ini terjadi? Nah, rekan trader, kalau saya lihat emas ini agak sedikit mengalami pelemahan, ya kita udah tahu aksi profit taking yang dilakukan pasca level tertinggi rekan trader. Aksi profit taking ini dilakukan karena mereka itu akan melihat bagaimana nilai atau angka dari data inflasi yang akan dikeluarkan. Jadi emas ini lagi menguji sampai nanti data inflasi ini akan diumumkan pada hari Jumat nanti rekan trader. Setelah data ini ditahan-tahan karena permasalahan penutupan pemerintahan Amerika, tapi akhirnya dikeluarkan juga yang direncanakan ini hari Jumat. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah apakah inflasi ini akan terus naik atau dia akan stagnan. Data yang dikeluarkan dia berada sekitaran 3,1%. Kalau umpamanya inflasi ini ada sedikit menguat naik, nah ini akan menjadi suatu permasalahan yang besar kan trader. Ada tidak tertutup kemungkinan bisa saja pemangkasan tingkat suku bunga tidak dilakukan. Dan kalau ini benar-benar terjadi, artinya menjadi permasalahan buat emas rekan trader. Tapi kalau umpamanya inflasi masih tetap berada 3,1 atau mungkin sedikit kurang, walaupun menurut saya sedikit kurang sih tidak sih.
Mungkin kalau 3,1 oke. Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, sampai pakai pensil saya ini ya. Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa rekan trader semuanya untuk rapat pertemuan FOMC yang nanti diadakan minggu depan. Tanggal 28-29 pengumumannya hari Kamis minggu depan. Dan apabila memang pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan, artinya emas akan turun, emas akan naik rekan trader. Belum lagi dari data-data yang ada, yang pasti bukan info A1 sih, tapi yang memang data-data yang berseliweran para analis menyatakan bahwa tahun 2026 pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan lebih 100 basic point. Kalau sekarang kan baru 25 basic point, nanti kalau tambah 50 kan artinya kan 75. Tapi kalau tahun depan pemangkasan tingkat suku bunga ini sebesar 100 basic point, waduh, terbang tinggi tuh emas, itu bisa terbang benar-benar tinggi rekan trader. Nah ini kan ya orang bilang kabar yang berseliweran ya, tapi kita kan belum tahu. Tapi menurut prediksi para ahli, walaupun saya ahli juga tapi belum ahli banget ya. Belum ahli banget. Nah, prediksi para ahli menyatakan bahwa tahun 2026 diperkirakan pemangkasan tingkat suku bunga itu lebih dari 100 basic point. Bayangkan aja rekan trader, 25 basic point aja emas sudah terbang tinggi. Kalau nanti tambah 50 lagi, 25 tanggal 28, 29, 25 lagi tanggal 7, emas bisa terbang tinggi lagi. Bagaimana tahun 2026 rekan trader? Di mana diperkirakan pemangkasan tingkat suku bunga itu sebesar lebih dari 100 basic point. Nah ini dia rekan trader. Ya setidaknya saya cuma memberikan informasi buat rekan trader. Sisanya rekan trader sudah paham karena setiap kali saya mengulang terus. Artinya kalau saya mengulang terus artinya saya sudah sangat yakin rekan trader paham apa maksud dari kata-kata yang saya ucapkan ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada perspektif yang sangat luar biasa, emas itu akan terbang tinggi rekan trader. Sudah 2 tahun berturut-turut emas ini mencapai rekor yang paling tertinggi. Dan setiap membuat analisa tahunan, 2 tahun yang lalu saya bilang emas akan menjadi aset yang sangat luar biasa bersama Bitcoin. Terbang tinggi. Tahun lalu pun juga saya bilang akan menjadi, tahun ini pun juga saya bilang akan menjadi aset yang sangat luar biasa. Terbang tinggi. Apakah tahun 2026 akan terbang tinggi lagi? Ya kalau memang prediksi pemangkasan tingkat suku bunga sebesar lebih dari 100 basic point, itu artinya ya rekan trader sudah sangat paham. Nah, apalagi kalau nanti setelah Jeremy Powell diusir dari tahta jabatannya, dikat sama Donald Trump dan menempatkan orang Donald Trump di dalam, oh ya udah pemangkasan tingkat suku bunga karena Donald Trump ini senang kalau memang seperti kayak gitu karena buat kampanye presiden dia. Tahun 2026 akan ada kampanye awal. Dia membutuhkan suara tersebut dalam pemangkasan tingkat suku bunga supaya pekerjaan di Amerika makin banyak dan lain-lain. Dia membutuhkan itu dan kalau itu memang dibutuhkan ya harus dipangkas tingkat suku bunga. Dan kalau dipangkas tingkat suku bunga, gold akan terbang tinggi. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita balik lagi untuk saat ini. Kalau yang tadi saya berbicara tentang bagaimana tahun 2026 nanti rekan trader. Kalau saat ini emas didukung aliran safe haven karena ya geopolitik lagi tidak baik-baik saja. Bukan cuma di Indonesia tidak baik-baik aja. Waduh, saya bisa dimarahin sama Opung nanti. Geopolitik sementara ini tidak baik-baik saja. Dan ini juga merupakan suatu peluang untuk emas naik tinggi. Tapi kita akan lihat bagaimana pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping di masa yang akan datang ini. Apakah mereka akan duduk bersama-sama sambil bakar batu? Kalau mereka duduk sama-sama sambil bakar batu, artinya emas agak sedikit tertahan. Tapi kalau pertempuran terus masih akan dilakukan oleh mereka berdua, siap-siap emas akan terbang tinggi, minimal kembali lagi untuk sementara ini masuk ke zona 4.200. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal rekan trader. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika.
pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar kita lihat indeks dolar Amerika sedikit mengalami, ya kalau saya lihat memang peluang untuk naik masih tetap ada, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, bisa saja tertekan. Oleh karena itu saya lebih melihat bahwa indeks dolar Amerika ini memiliki peluang untuk jatuh rekan trader kalau dalam pemahaman saya. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa masih ada tetap peluang untuk naik. Ya, analisa saya dia ini akan bergerak dari level paling tertinggi rekan trader ya. Level paling tertinggi itu di seputaran 98.863 hingga 98.455. Bagaimana kalau untuk pound sterling, euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar hari ini kalau rekan trader lihat secara garis besar euro angkel saham dolar agak sedikit tertekan rekan trader, tapi tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik. Tapi secara garis besar kita lihat agak sedikit tertekan, dan menurut pandangan kami dia ini bisa tertekan hingga level terbawahnya itu di seputaran 1.15783. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali naik lagi masih sangat terbuka lebar, dan dia bisa saja naik lagi di posisi 1.16185. Nah, ini dia. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling angkel saham dolar, kita lihat pound sterling angkel saham dolar secara garis besar kalau kita lihat pound sterling ini ya kalau menurut analisa saya memang dia dalam tendensi bearish, tapi saya melihat dari kacamata kuda saya, kacamata kuda. Nah, bahwa ada sedikit peluang ya untuk dia kembali bisa naik lagi ke posisi yang paling tertinggi. Analisa saya itu dia akan mencoba hingga 1.33768. Tapi sekali lagi hati-hati, peluang untuk kembali jatuh juga masih tetap ada ya, dan dia bisa kembali jatuh hingga level terendahnya itu di posisi 1.33322. Bagaimana untuk Master Gold? Nah, ini dia. Dijali-jali, lagunya enak, merdu sekali rekan trader semuanya. Ini tabola bale semua ini. Nah, untuk gold ini saya berpikir bahwa ini angin timur sudah mulai terbang. Dia akan kembali lagi ke ufuk timur ini nih. Nah, analisa saya emas ini masih sedikit bergejolak, peluang turun masih tetap ada, tapi angin berhembus agak ke barat ya, agak ke timur ya, bukan agak ke timur, agak ke utara anginnya. Angin berhembus agak ke utara dan peluang naik sangat besar. Ya, analisa saya dia akan mencoba naik hingga 4.154, tetap di 4.100 kayaknya hari ini. Tapi jangan ini juga bahwa peluang untuk kembali turun juga masih sangat besar. Ya, dia bisa turun kembali lagi dan menembus level terendah di posisi 4.074. Intinya 4.074 sampai 4.100 lebih, 154 adalah nilai yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini rekan trader agaknya gejolak sangat tinggi, angin masih tetap ya, sudah sepoi-sepoi anginnya setelah tadi anginnya sangat kencang. Analisa saya dia ini masih bisa sedikit naik tapi nggak terlalu jauh-jauh amat, 152.927 masih bisa tercapai, tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali jatuh lagi sangat besar dan dia bisa jatuh hingga level 152.003. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah teknikalnya. Sedangkan untuk kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat, kalender ekonomi yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya pada hari ini, secara garis besar untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini akan ada di 19.30 klaim pengangguran awal. Harap diperhatikan oleh rekan trader, harap sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan yang kecil-kecil ya, kecil-kecil kayaknya udah nggak ada lagi ya, nggak terlalu banyak lah. 2301 itu dari Jepang ya, pun Jepang sana yang 1412. Tapi secara garis besar nanti akan ada, cuma di sini klaim pengangguran awal akan ada. Wah ini, nah ini akan ada nanti ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader 19.30. Nih data ini harap diperhatikan nanti malam. Oke, data udah perlahan-lahan mulai ya. Artinya peluang untuk menjelang ini apakah nanti non farm payroll bisa dikeluarkan, tapi kayaknya belum kayaknya. Nah, oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita.
Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah beraktivitas, dan saya yakin hari ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, karena semangat itu adalah kunci awal menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.